Selamat pagi, mahasiswa semuanya. Kita bertemu lagi pada sesi yang kedua, mata kuliah Kesehatan dan Gizi. Pada sesi yang kedua ini, kita akan belajar tentang pengetahuan bahan pangan, di mana bahan pangan itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu bahan pangan nabati, bahan pangan hewani, bahan pangan bumbu, rempah, dan juga bahan dari penyegar itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa bahan pangan nabati itu bisa terdiri dari karbohidrat yang merupakan komponen yang terbesar dalam pangan nabati. Kemudian dia dibedakan menjadi kelompok serealia seperti beras, kemudian kacang-kacangan seperti tahu, tempe, tepung, minyak, kecap, dan sebagainya, umbi-umbian, dan juga sayur dan buah yang kaya akan vitamin dan juga mineral. Kemudian bahan pangan hewani merupakan bahan pangan yang mempunyai susunan asam amino yang lebih lengkap dan susunannya mendekati nilai protein tubuh. Di mana bahan pangan hewani bisa terdiri dari daging, baik sapi, kambing, ayam, dan sebagainya, ikan, dan juga telur. Kemudian untuk bahan rempah, bumbu, dan penyegar itu merupakan bahan-bahan tambahan, di mana bumbu itu berfungsi misalnya untuk meningkatkan cita rasa, kemudian memberikan warna pada masakan, bisa juga sebagai pengawet dan juga untuk meningkatkan variasi dari penampilan dan juga rasa makanan. Sedangkan umbi-umbian secara umum kita bisa lihat berasal dari kentang, talas, singkong, kemili, dan juga bahan pangan yang lain. Untuk bahan penyegar itu sendiri, bahan rempah dan juga bumbu, kita bisa lihat contoh dalam pengolahan makanannya, misalnya bawang merah bisa kita gunakan sebagai penambah, yaitu dalam bentuk bawang goreng, kemudian bawang putih juga dia bisa bermanfaat sebagai antibiotik, pala juga bisa menjadi pelengkap dari lada, dan sebagainya. Teman-teman sekalian bisa membaca secara lengkap pada buku materi pokok kesehatan dan gizi. Pada diskusi dua ini, teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan tugas diskusi duanya dan juga mengumpulkan tepat waktu. Pada diskusi dua ini, teman-teman akan belajar tentang studi kasus. Kemudian dianalisis apakah kebutuhan pangan dari Anggi sebagai contoh dari studi kasus tersebut telah terpenuhi. Kemudian kira-kira bahan pangan apa sih yang sesuai untuk Anggi pada anak berusia 8 tahun apabila kita kaitkan dengan materi atau pengetahuan bahan pangan itu sendiri. Teman-teman mohon kerjakan masing-masing dan apabila ada citasi yang digunakan mohon mencantumkan referensinya. Terima kasih semuanya, apabila ada yang ditanyakan bisa mengirimkan email ke saya. Sehat selalu dan selamat pagi.